ketaatan dan pengabdian secara totalitas. Saudaraku, ibadah kurban seperti juga ibadah lainnya dalam Islam merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan manifestasi dari iman. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Ibadah kurban merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang tak terhingga jumlahnya yang telah kita terima. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Quran Surah Al-Kautsar, 1-2. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyatakan akan menambah nikmat-Nya bagi mereka yang bersyukur dan sebaliknya siapa yang mendustakan maka bersiap-siaplah dengan azab Allah Azza wa Jalla yang amat pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim, 7. Saudaraku, melalui ibadah kurban kita mengenang kembali dan mencoba meneladani perjuangan Nabi Ibrahim, alaihi salam dan putranya Ismail. Rangkaian peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim, alaihi salam yang puncaknya dirayakan sebagai Hari Raya Idul Adha harus mampu mengingatkan kita bahwa yang dikurbankan bukanlah manusianya, tetapi yang dikurbankan adalah sifat-sifat kebinatangan hayawaniyah, yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisi yang tidak terkendali, zalim, menindas, menyerang, dan tidak mengenal hukum atau norma apapun. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh, ditiadakan, dan dijadikan kurban demi mencapai kurban kedekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam firman-Nya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj, 37. Dengan demikian tidaklah ada kaitan antara daging dan darah dengan kurban kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, kalaupun ada yakni dalam rangka meringankan beban mereka yang membutuhkan, membela orang yang lemah dan meningkatkan derajat kemanusiaan. Dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim, alaihi salam, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa harus siap mengorbankan segala sesuatu yang paling kita cintai sekalipun, guna mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dengar dan taatlah, nafkahkanlah yang baik untuk dirimu, dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah At-Taghabun, 16. Dalam kaitan dengan perjuangan, kita sangat dituntut memiliki kemauan dan kesanggupan yang luar biasa untuk berkurban dengan harta yang kita miliki, karena memang perjuangan itu tidak mungkin bisa berhasil dengan baik tanpa adanya pengorbanan. Namun yang paling penting bukan besar dan kecilnya bentuk pengorbanan kita itu, tetapi berkurbanlah yang sesuai dengan tingkat kemampuan maksimal kita yang dilandasi ketakwaan keikhlasan yang tinggi. Inilah pula yang menjadikan penyebab mengapa orang yang memiliki kemampuan dengan harta tapi tidak mau berkurban dengan menyembelih hewan kurban diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tidak boleh mendekati tempat salat, yaitu masjid. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang telah mempunyai kemampuan berkurban, dan dia tidak mau melaksanakannya, maka janganlah dia menghampiri tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kurban merupakan bentuk ketaatan totalitas dalam ketakwaan kepada aturan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim, alaihi salam. Karena inti dari keislaman kita adalah ketundukan secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla.
Apapun yang datang dari Allah Azza wa Jalla adalah sebuah kebenaran mutlak. Seluruh perintah Allah Azza wa Jalla pasti akan mendatangkan hikmah bagi manusia dan apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla pastilah perkara tersebut sangat berbahaya bagi manusia. Kurban merupakan sarana berbagi dengan kaum duafa, dan bentuk ungkapan cinta kepada mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatkan dirimu dengan mereka, maka niscaya Allah dekat denganmu di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mentaati perintah dan menjauhi larangan dari Allah Azza wa Jalla secara totalitas untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.